Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang ketika kita berjumpa lagi di hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saya percaya tentu ada sukacita untuk kita menikmati hari berkat Tuhan di saat ini. Karena itu, mari bersama kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau nyatakan dalam keberadaan kehidupan kami. Ketika di hari ini, sebelum kami memulai setiap rangkaian aktivitas kehidupan kami, memohon kepadamu Tuhan di tempat ini. Senantiasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami, untuk kiranya kami mengisi hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang kami yakini dan percaya akan menuntun menyertai langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika di saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, senantiasa Engkau yang terus memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, penyertaan tangan kasih Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Senantiasa Engkau melayakkan kami untuk menerima taburan firman-Mu. Ini kami yang berdoa bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini diambil dalam Ibrani pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang pertama ayat 6, firman Tuhan berkata, "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia." Demikian firman Tuhan. Renungan kita di saat ini diberikan tema Yesus Kristus pusat penyembahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang dewasa menjadikan kekuasaan, menjadikan harta, bahkan tokoh publik yang populer termasuk tokoh rohani sebagai objek penyembahan atau sebagai idola. Nah, karena itu banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan dan popularitas untuk mereka mencapai tujuan sebagai pusat perhatian. Nah, sehingga tidak jarang orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ini. Namun lewat firman saat ini mau menegaskan bahwa satu-satunya pribadi yang layak disembah dan bahkan menjadi pusat penyembahan adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini dinyatakan sebagai anak sulung. Bukan berarti ciptaan pertama, tetapi yang dimana memiliki hak waris dan otoritas penuh. Nah, sehingga ketika Yesus Kristus dia datang ke dunia, dia dinyatakan sebagai objek penyembahan sorgawi dan bahkan penggenapan janji mesianik. Nah, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang terutama dalam segala hal. Nah, dalam Kolose 1 ayat 15-18 di dalamnya dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, Filipi 2 ayat 10-11 katakan, juga malaikat pun di situ diperintahkan untuk menyembah Dia dalam ayatnya yang ke-6. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus dia memiliki kedudukan lebih tinggi dari malaikat. Sehingga penyembahan kepada Yesus Kristus ini tentu tidak hanya dalam liturgi ibadah yang seremonial, karena penyembahan bisa menjadi ritual kosong jika tidak berpusat pada Yesus Kristus. Sehingga sebagai contoh, orang datang beribadah, tapi pusat perhatiannya mungkin dialihkan di handphone, mengabaikan ibadah di gereja karena mereka mengejar harta dunia. Tidak ada lagi ibadah keluarga karena merasa semua kebutuhan telah terpenuhi. Bahkan mungkin ketika sakit
tidak datang kepada Yesus Kristus, tetapi pergi pada hal-hal yang tidak baik, dalam tanda kutip dukun atau menyembah ilah-ilah lain. Nah, oleh karena itu, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sebagai keluarga Kristen, kita perlu bertanya, apakah penyembahan kita masih berpusat pada Yesus Kristus atau hanya pada suasana musik, pada pemimpin pujian atau pemimpin ibadah? Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya, baik orang tua ataupun anak-anak, kita harus mencerminkan penyembahan yang sejati dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil di tengah-tengah kehidupan ini. Karena menyembah Yesus Kristus berarti kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Bukan hanya pada saat kita beribadah atau saat-saat tertentu saja, tetapi marilah dalam hari-hari kehidupan kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat penyembahan kita. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan pujian semata, tetapi dengan kesungguhan hati kita memberi seantero kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami di saat ini. Sehingga kiranya firman-Mu ini benar-benar termeterai dalam hati, dalam pribadi kami, dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan tetap terus mengandalkan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Dan Tuhan ajarkan kami untuk dalam kehidupan ini kami akan menjadikan Engkau sebagai pusat penyembahan kami dimanapun kami pergi dan berada. Setiap apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan menjadi objek penyembahan kami. Mampu-mampukan kami Tuhan untuk kiranya terus menjadi pelaku-pelaku firman, membawa firman-Mu, memberitakan kebenaran dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan. Senantiasa di saat ini kami hendak mau mendoakan untuk semua anggota jemaat-Mu, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai kolom 27, dimanapun mereka pergi dan berada, apapun yang mereka lakukan. Mari Tuhan, Engkau memberkati hidup dan penghidupan mereka sekalian, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi pekerjaan, usaha yang mereka jalankan, senantiasa pemberkatan tangan kasih Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, bagi semua pendengar renungan harian keluarga Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, maka kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, apapun yang mereka harapkan, rindukan, semuanya ada dalam perkenanan tangan kasih Tuhan. Oleh karena itu dalam keberadaan kehidupan kami di saat ini, semua kami yang mendengar, biarlah kiranya Tuhan ketika Engkau mendapati ada persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan hidup yang saat ini menerpa kehidupan kami, maka kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan mampu melewati badai kehidupan. Maka lewat semuanya itu ada damai sejahtera, ada sukacita iman yang akan kami terima ketika Tuhan beserta kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, tidak lupa juga kami mau mendoakan untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, memberkati semua hamba-hamba pelayan-Mu, pelayan khusus di dalamnya, penatua, diaken, para pendeta yang ada dalam pemberian diri mereka untuk tugas tanggung jawab kepelayanan yang ada di jemaat ini. Maka kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi mereka, Engkau memberikan berkat yang terbaik dalam setiap hal-hal yang mereka lakukan, dan biarlah lewat semuanya itu nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan, mampukan mereka dalam menjalankan roda pelayanan setiap program-program yang ada di jemaat ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, juga memberkati dan mendoakan untuk Komisi Multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Dalam setiap
program-program yang mereka lakukan dalam pemberian diri mereka untuk jalannya setiap program yang ada. Maka kiranya Tuhan balas berkat yang terbaik dalam hidup dan penghidupan mereka, baik pribadi pun bersama dengan kehidupan keluarga mereka. Ini kami Tuhan yang berdoa, kami bermohon apapun yang menjadi aktivitas kami di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, dan Tuhan sertai semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk kiranya kita terus mengikuti channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.